Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Maulana Usman dengan stambuk F1 C1 19029 dari jurusan Kimia kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo akan menjelaskan terkait bakteri Streptococcus pneumoniae. Langsung saja, adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu mengenai bakteri Streptococcus pneumoniae, yang kedua klasifikasi bakteri Streptococcus pneumoniae, yang ketiga media hidup atau kultur bakteri dari Streptococcus pneumoniae, yang keempat metabolisme bakteri Streptococcus pneumoniae dan kurva pertumbuhan dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Langsung saja kita melangkah pada topik pertama, yakni Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae adalah golongan bakteri atau biasa bakteri yang dikenal dengan istilah pneumococcus yang menghuni flora normal pada saluran pernapasan bagian atas manusia. Bakteri ini merupakan sumber utama dari infeksi saluran pernapasan bawah akut atau ISINBA yang dikenal dengan berupa gangguan dengan istilah pneumonia. Penggunaan antibiotik dalam pengobatan infeksi akibat bakteri ini dapat dilakukan dengan antibiotik resisten, yakni ceftriaxone, marolit, dan fluoroquinon. Kemudian, penyebab utama dari pneumonia yakni tidak bukan adalah bakteri Streptococcus pneumoniae ini terjadi melalui jalan saluran pernapasan, kemudian berkolonisasi di dalam nasofaring, lalu bakteri Streptococcus pneumoniae akan menembus sistem pertahanan barir dan masuk ke dalam aliran darah yang selanjutnya persisten di selaput otak dan cerebrospinal fluid atau CSF yang pada akhirnya dapat menyebabkan meningitis. Untuk sensitivitas terhadap antibakteri dari bakteri Streptococcus pneumoniae yakni menggunakan antimikroba penisilin, di mana pengobatan dengan penisilin ini biasanya menghasilkan penyembuhan yang lebih cepat dengan peran respon antibodi yang berkurang. Kemudian kita melangkah pada topik yang kedua, yakni klasifikasi dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri yang tergolong ke dalam kelompok Streptococcus, artinya bakteri gram positif yang berbentuk bulat, bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Adapun klasifikasi berdasarkan binomial nomenklaturnya sendiri, yakni kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Diplococci, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus pneumoniae. Adapun ciri-ciri dari bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat telur seperti bola. Gram positif ini merupakan kelompok bakteri yang dapat mempertahankan warna ungu ketika pada uji gram, dikarenakan ada namanya lapisan peptidoglikan yang ketika dideteksi dengan larutan gram akan mempertahankan warna ungu. Secara khas, bakteri Streptococcus pneumoniae terlihat sebagai kokus yang berpasangan atau diplococcus. Bagian ujung belakang tiap pasangan sel secara khas berbentuk tombak atau runcing tumpul. Ukuran dari bakteri ini dengan diameter 0,5 dan 1,25 mikrometer. Bakteri ini tidak berspora dan monotil. Bakteri ini tumbuh secara aerob dan aerob fakultatif. Maksud dari anaerob fakultatif adalah bakteri ini dapat hidup dengan ada atau tidaknya oksigen. Dengan suhu optimal untuk bakteri ini hidup adalah sekitar 30 derajat hingga 35 derajat Celcius, yakni berada pada sekitar suhu lingkungan. Kemudian pertumbuhan terbaik bakteri Streptococcus pneumoniae dengan media pada pH 7,6 hingga 7,8. Streptococcus pneumoniae adalah mikroflora normal saluran pernapasan bagian atas manusia. Selanjutnya kita melangkah pada tahap atau bagian yang ketiga, yakni media hidup atau kultur bakteri.
Media yang akan saya bahas kali ini ada dua. Yang pertama itu media agar darah dengan bahan utama berupa agar darah hewan, yakni darah domba. Menurut Brooks pada tahun 2005 sendiri berpendapat bahwa sebagian besar bakteri Streptococcus dapat tumbuh pada media yang padat dan tampak sebagai koloni yang diskoloid. Pertumbuhan Streptococcus cenderung lambat pada media padat atau media cair jika tanpa diperkaya dengan cairan jaringan atau cairan darah. Kebutuhan nutrisi sangat beragam di antara jenis yang berbeda. Penambahan media darah ini sendiri sebagai sumber dari nutrisi berupa protein atau adanya atom N. Mikroorganisme yang memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Agar darah sendiri digunakan sebagai media yang sering dalam melakukan kultur bakteri dan sebagai pembeda bakteri berdasarkan sifat hemolitiknya. Agar darah yang umum digunakan yakni agar darah domba. Media tersebut digunakan karena dapat menemukan bakteri secara maksimal. Selanjutnya, media kultur bakteri yang kedua yakni media THB atau Tothewit. Media Tothewit broth atau THB adalah media serbaguna yang digunakan dalam mengkultur atau membudidayakan bakteri Streptococcus. Media ini sangat baik dengan kandungan pepton, dextrosa, dan garamnya, di mana sebagai sumber nutrisi atau cairan medianya menggunakan meat broth atau kaldu daging. Dextrosa berperan sebagai produksi hemosilin. Natrium fosfat dan natrium karbonat memberikan tindakan buffering untuk melawan keasaman atau mempertahankan pH selama fermentasi dextrosa sehingga melindungi hemolisin dan inaktivasi oleh asam. Dapat dilihat pada gambar dalam slide, Tothewit broth yang digunakan itu memiliki komposisi meat broth atau kaldu daging, kemudian protease pepton atau enzim pepton protease, kemudian NH42SO4, NaHCO3, NGSO4, glukosa, KCl, dan sodium fosfat. Adapun fungsi dari tiap komposisi ini, yakni meat broth atau kaldu daging, merupakan media cair dan sumber protein, di mana sumber protein ini akan berperan sebagai sumber energi dan juga sumber nutrisi bagi bakteri yang akan diinokulasikan atau dikulturkan pada media tersebut. Kemudian garam seperti NaHCO3, MgSO4, KCl, sodium fosfat, dan NH42SO4 berperan sebagai buffer atau penjaga pH agar tetap berada pada pH yang baik sehingga bakteri Streptococcus pneumoniae dapat tumbuh secara optimal dan sebagai larutan fisiologis. Kemudian glukosa sendiri sebagai sumber atom C yang akan berperan dalam proses metabolisme dari bakteri ini, di mana metabolisme yang digunakan yakni glikolisis. Kemudian protease pepton merupakan sumber atom N dari protein yang terhidrolisis oleh enzim, dan agar yakni sumber selulosa yang akan berperan sebagai pemadat atau memadatkan media pertumbuhan bakteri. Kemudian cara tumbuh dan berkembang dari bakteri Streptococcus pneumoniae berawal dari melekatnya kuman atau bakteri ini pada epitel faring, kemudian bereplikasi pada proses lolosnya kuman dari fagositosis oleh makrofag. Kuman atau bakteri Streptococcus pneumoniae ini akan menyebabkan infeksi di berbagai area tubuh melalui berbagai akses seperti penyebaran secara langsung atau secara limfogen hematogen. Langsung kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yakni metabolisme dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Metabolisme dari bakteri Streptococcus pneumoniae berdasarkan ciri khasnya yang bersifat anaerob dan aerob fakultatif dapat melakukan 3 macam metabolisme, yaitu metabolisme glikolisis, kemudian metabolisme dengan memanfaatkan beberapa jenis asam amino, dan fermentasi. Baik, kita melangkah pada bagaimana bakteri Streptococcus pneumoniae ini dapat menginfeksi saluran pernafasan pada manusia. Yakni fase awal bakteri Streptococcus pneumoniae melakukan kolonisasi pada tempat yang sesuai. Kolonisasi ini dimulai dengan penempelan bakteri dengan reseptor yang ada di lapisan mukosa. Penempelan diperantai oleh protein adhesi bakteri yang sebagian merupakan lektin pada bakteri gram negatif maupun gram positif. Pada penempelan awal, bakteri
Streptococcus pneumoniae diperankan oleh pili dan sifat penempelannya adalah anchoring. Setelah melakukan pelekatan pada bakteri Streptococcus pneumoniae akan berkembang biak disertai dengan produksi bahan-bahan metabolisme bakteri yang dapat merugikan sel inang. Kemudian kita melangkah pada metabolisme yang pertama. Metabolisme yang pertama merupakan glikolisis dengan jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas. Jalur glikolisis ini disebut dengan EMP karena ditemukan oleh 3 tokoh ilmuwan yang berperan, yakni Gustav Embden, Otto Meyerhof, dan Jakob Karl Parnas, yang merupakan jalur glikolisis yang umum pada manusia dan sejumlah bakteri dalam metabolisme respirasi secara aerob maupun anaerob fakultatif. Adapun siklus dari jalur EMP sendiri pada bakteri Streptococcus pneumoniae adalah sebagai berikut, di mana glukosa yang kita peroleh pada media agar-Tott-Hewitt sebelumnya itu akan menggunakan satu molekul ATP sehingga menghasilkan satu molekul ADP sehingga diperoleh senyawa glukosa 6-fosfat, kemudian akan melakukan proses glikolisis sampai menghasilkan pirufat. Pirufat ini kemudian akan diubah dan akan masuk ke dalam siklus asetil-CoA atau TCA sehingga diperoleh ATP. Dalam siklus ini sendiri juga dapat kita lihat ada siklus fermentasi maupun siklus yang diperoleh dari protein, yakni berupa asam-asam amino seperti glisin dan sistein maupun fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Glisin, sistein ini akan diubah menjadi serin dan masuk ke dalam molekul dan akan diubah ke dalam molekul glukosa 3-fosfat. Glukosa 3-fosfat yang diperoleh dari 2 molekul asam amino ini akan masuk ke dalam siklus glikolisis EMP dan melakukan proses glikolisis sehingga diperoleh ATP. Begitu pula dapat diperoleh juga melalui asam amino fenilalanin, tirosin, triptofan yang diubah menjadi chorismat dan masuk ke dalam siklus glikolisis EMP. Selain 5 jenis asam amino ini dapat juga kita manfaatkan asam amino lain seperti prolin, asam glutamat, arginin, glutamin, ornitin yang akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang masuk dan diubah ke dalam bentuk asetil-CoA sehingga dapat diperoleh ATP. Selanjutnya asam amino lain yang dapat kita gunakan adalah lisin, metionin, dan treonin yang akan diubah menjadi asam aspartat dan diubah ke dalam bentuk oksaloasetat dan masuk ke dalam siklus glikolisis metabolisme EMP. Selain glukosa, bakteri Streptococcus pneumoniae juga dapat digunakan molekul karbohidrat lain seperti galaktosa. Hal ini bergantung dari sumber karbohidrat yang digunakan. Kemudian metabolisme siklus secara fermentasi yang seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, siklus fermentasi ini merupakan proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi atau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae mengubah molekul karbohidrat seperti pati, gula maupun glukosa menjadi alkohol atau asam. Untuk siklus fermentasi sendiri sudah sempat saya singgung pada slide sebelumnya dengan hasil berupa asam laktat, etanol, dan asam asetat, dan sebelumnya juga melalui proses glikolisis pada umumnya. Kemudian bagaimana kurva pertumbuhan dari bakteri Streptococcus pneumoniae. Seperti bakteri atau bakteri umum lainnya, kurva pertumbuhan ini terdiri atas 3 fase, yaitu fase lag yang berlangsung pada 0 hingga 1 jam yang merupakan fase adaptasi. Kemudian fase log. Fase log ini terjadi ketika bakteri Streptococcus pneumoniae setelah mengalami adaptasi mulai tumbuh dan memperbanyak diri. Kemudian fase stasioner yang berlangsung selama 10 menit berdasarkan jurnal yang saya peroleh itu waktu tumbuh dari bakteri ini cukup singkat, namun penyebarannya sangat cepat. Fase stasioner ini merupakan fase di mana pertumbuhan bakteri ini cukup konstan. Kemudian setelah
bakteri Streptococcus pneumoniae tumbuh dan berkembang pada kondisi optimal, maka akan mencapai fase yang terakhir, yakni fase kematian. Fase kematian ini berlangsung pada jam ke-6 hingga bakteri tersebut benar-benar mati. Baik, berikut merupakan pustaka-pustaka yang saya gunakan dalam membahas materi terkait bagaimana bakteri Streptococcus pneumoniae hidup, klasifikasi maupun metabolismenya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.